Jadi ini urut-urutannya, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga ya, orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Ya, jadi kalau kita lewat gang, maka yang memberikan salam itu adalah orang yang jalan. Ya, dia memberikan salamnya kepada orang yang duduk. Ya, ini urut-urutan pemberian salam. Walakin idza lam yukim ya, bisunnati man huwa aula biha falyukim biha al-akhar. Ya. Apabila salah seorang ya di antara mereka tidak orang-orang yang harusnya memberikan salam terlebih dahulu ini kemudian tidak memberikan salam, ya, maka pihak yang kedua lah yang memberikan salam. Misalnya ada orang yang muda dengan orang yang tua, tapi yang muda ini tidak memulai memberikan salam, maka jangan kemudian diam-diaman. Ya sudah, yang tua mengalah untuk memberikan salam terlebih dahulu. Misalnya jumlah yang sedikit kok tidak memberikan salam kepada yang lebih banyak, maka tidak mengapa yang jumlahnya lebih banyak memulai memberikan salam kepada yang jumlahnya lebih sedikit dan seterusnya. Kenapa? Li'alla yudhi as-salam, ya, agar salam itu tidak disia-siakan atau tidak diabaikan, sehingga tidak ada yang memberikan salam sama sekali, ya. Jadi kalau misalnya orang yang lebih muda ditunggu-tunggu kok nggak kasih salam, maka yang tua memberikan salam. Jangan kemudian dia tidak salam sama sekali sehingga sunnahnya itu hilang. Fa idza lam yusallim as-shaghir fa yusallim al-kabir. Apabila yang lebih muda tidak kunjung memberikan salam, maka tidak mengapa bagi yang lebih tua untuk memberikan salam. Fa idza lam yusallim al-qalil fa yusallim al-katsir, ya. Liyahuzal ajr, ya. Apabila yang jumlahnya sedikit tidak kunjung memberikan salam kepada orang yang jumlahnya banyak, ya, maka hendaknya yang jumlahnya lebih banyak memberikan salam kepada yang jumlahnya lebih sedikit, agar ya mereka mendapatkan pahala, ya. Jadi begitu. Kalau saya tidak ada orang-orang yang harusnya mereka mengucapkan salam terlebih dahulu tidak kunjung memberikan salam, ya, maka jangan diam-diaman. Ada yang berinisiatif untuk memberikan salam. Baik, ya. Qala, kemudian kata beliau, qala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Salatun man jama'ahunna faqad istakmala al-iman." Ada 3 perkara yang apabila seseorang itu mengumpulkannya, maka sempurnalah keimanannya. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ada 3 perkara yang apabila terkumpul pada diri seseorang, ya, maka sempurna keimanannya. Yang pertama, al-insafu min nafsik, bersikap objektif pada dirimu sendiri. Para ulama menjelaskan bahwa makna al-insaf fi nafsik, bersikap objektif pada dirimu sendiri, yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kemudian menjauhi apa yang Allah larang. Ketika dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan sesuatu, dia tidak abaikan, dia kerjakan. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dia untuk melakukan sesuatu, maka dia jauhi. Kemudian ketika dia berbuat dosa, dia segera bertobat. Ini sikap insaf terhadap diri seseorang. Dia sadar bahwa dirinya tidak lepas dari kekurangan. Maka ketika dia terjatuh pada perbuatan dosa, orang yang insaf ini langsung bertobat. Dan ini adalah makna dari al-insaf min nafsik. Qala wa badlu salam lil alam, kemudian suka memberikan salam kepada manusia, kepada alamnya, nanti kepada semua. Dia memberikan salam kepada semua. Kemudian yang terakhir, wal infaqu minal iqtar, ya. Al infaqu minal iqtar artinya dia berinfak saat dia sendiri membutuhkan. Ini 3 perkara yang disebutkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu
Ya, kapan seseorang itu dikatakan sempurna keimanannya? Yang pertama, dia bersikap objektif pada dirinya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan, serta bertobat ketika terjatuh pada dosa dan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah ya mengucapkan salam kepada siapapun, dan yang ketiga adalah berinfak ya ketika dia dalam keadaan membutuhkan. Baik. Sekarang apa hukumnya memberikan salam dan membalasnya? Hukumnya kata beliau, fa idza kana ya bad'us salam sunnatan fa inna raddaha atau raddahu fardu kifayah. Ya. Memberikan salam hukumnya sunnah. Adapun membalasnya maka hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau ada sekelompok orang yang diberikan ucapan salam, lalu dia tidak ada seorang pun yang membalas dari mereka, maka semuanya berdosa. Itu makna fardu kifayah. Kalau ada orang masuk ke dalam sebuah rumah, masuk ke dalam masjid, kemudian ya masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam rumah, kemudian orang tidak ada seorang pun yang membalas ucapan salamnya, maka semuanya berdosa. Namun bagaimana kalau ada satu orang di antara kumpulan tersebut yang membalas salamnya? Ya. Qala idza qama bihi man yakfi ya ajza'a 'anil baqin. Apabila salah seorang di antara mereka menjawab salam tersebut, maka ini sudah mencukupi dari yang lain. Ya. Fa idza sallama 'ala jama'atin faradda wahidun minhum ajza'a 'anil baqin. Apabila dia memberikan salam kepada sekelompok orang, kemudian satu orang saja yang membalas salam tersebut, maka yang demikian sudah mencukupi yang lainnya. Artinya tidak perlu yang lainnya untuk membalas salam karena sudah diwakili oleh satu orang di antara mereka. Jadi ini adabnya. Kalau ada orang yang masuk ruangan kemudian dia memberikan salam, ada satu orang saja yang membalas salam tersebut, yang demikian sudah mencukupi. Kemudian di antara adab salam adalah kita membalas dengan yang semisal atau membalas dengan yang lebih baik. Ya. Ini di antara adab memberikan salam, membalas salam, kita balas salam tersebut dengan yang semisal atau dengan yang lebih baik, dengan ucapan yang lebih baik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberikan salam penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik daripadanya atau yang semisal. Lihat ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membalas ucapan salam dengan ya yang lebih baik. Kalau tidak bisa membalas dengan yang lebih baik, maka yang semisal. Misalnya gini, ada orang yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka tidak cukup bagi kita untuk kemudian hanya membalas Assalamualaikum saja. Kenapa? Karena ucapan Assalamualaikum ini bukan balasan yang semisal atau bahkan bukan balasan yang lebih baik. Sehingga kalau ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, paling tidak kita membalas Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Kalau misalnya ucapan salam yang diberikan kepada kita adalah Assalamualaikum warahmatullah, ya paling minim kita juga menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Adapun kalau kita membalasnya dengan ucapan yang lebih baik, maka tidak mengapa, maka inilah yang lebih baik. Ketika orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kita berikan balasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini pahalanya lebih besar. Ya, Nabi alaihissalatu wassalam ketika
Ada orang yang memberikan salam, assalamualaikum, beliau mengatakan asyarah, 10 pahala. Kemudian ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, Nabi mengatakan isyrun, 20. Kemudian ada yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Nabi alaihi salatu wasalam ya mengatakan 30, pahalanya 30. Jadi semakin lengkap ucapan salam yang kita sampaikan kepada saudara kita, ini semakin besar pahalanya, semakin besar pahalanya. Ya. Nah, ucapan salam itu sendiri kadang-kadang kita bertanya-tanya ya, apa sih makna assalamualaikum? Para ulama memiliki beberapa tafsiran. Makna ucapan assalamualaikum, penafsiran yang pertama artinya keselamatan, assalam minas salamah, keselamatan atas dirimu. Jadi itu adalah ucapan doa ya, keselamatan atas dirimu, semoga engkau selamat ya, assalamualaikum, itu makna assalamualaikum. Kemudian makna yang kedua, bahwa assalam di sini adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada doa ya, Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah assalam. Ya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ya selamat dari berbagai macam aib dan kekurangan. Maka ketika seseorang mengatakan assalamualaikum, ya artinya apa? Assalam senantiasa menjagamu. Ya, itu doa agar Allah Subhanahu wa taala yaitu assalam senantiasa memberikannya penjagaan. Jadi salam itu adalah doa. Ya. Salam itu adalah doa. Ya. Maka jangan pelit kemudian untuk memberikan salam kepada saudara kita. Ya. Kemudian membalasnya, balaslah dengan yang lebih baik. Ya, balaslah dengan yang lebih baik. Qala fala yakfi fi raddis salam an yaqula ahlan wa sahlan faqat, maka tidaklah mencukupi ya dalam membalas salam ya orang mengatakan ahlan wa sahlan. Kita datang assalamualaikum, kemudian penghuni rumahnya mengatakan ahlan wa sahlan dan kau menjawab waalaikumsalam, maka yang demikian tidak mencukupi. Ya, kalau bahasa kita mungkin assalamualaikum, monggo. Nah, itu kurang ya. Itu kurang ya, maka tidak boleh ya, karena hukumnya membalas salam itu wajib. Kalau dia membalas salamnya dengan ucapan monggo, maka itu tidak disebut sebagai pembalasan salam. Membalas salam adalah dengan ucapan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Maka tidak cukup dia membalas ahlan wa sahlan saja. Bi'anna laisat ahsanu ya, laisat ahsana minhu wala mithluhu. Maka yang demikian itu tidaklah lebih baik, ucapan ahlan wa sahlan tidaklah lebih baik dari assalamualaikum, dan tidak juga setara. Makanya tidak boleh menjawabnya kecuali dengan ucapan assalam juga. Ya. Qala fa idza qala assalamualaikum falyaqul alaikumussalam. Idza qala ahlan fayaqul ahlan. Kalau saudara mau mengucapkan assalamualaikum, maka minimal kau jawab alaikumussalam. Ya, apabila dia mengatakan ahlan, maka ya jawablah dengan ahlan yang semisal. Wa in zada tahiyatun fahuwa afdal. Kalau bertambah ucapannya itu, maka itu yang lebih baik. Assalamualaikum kita balas assalamualaikum warahmatullahi. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi kita balas dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita mendapatkan salam atau kita ya mendapatkan salam, maka kita balas dengan yang lebih baik ya, dengan yang setara atau yang lebih baik. Ya. Kemudian di sana ada sebuah faedah tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Demikian juga dalam masalah intonasi dan semangat. Jadi kalau ada saudara kita yang memberikan salam dengan penuh semangat, assalamualaikum, maka kita pun menjawabnya dengan penuh semangat, waalaikumsalam.
Ya, jangan kemudian dia mengucapkan atau membalas salam tersebut dengan suara yang lirih. Assalamualaikum kata saudaranya. Salam. Ya, ini namanya tidak semisal. Tapi hendaknya dia juga membalasnya dengan penuh semangat. Bagaimana dia diberi salam dengan ucapan semangat, penuh semangat, maka dia pun membalasnya dengan penuh semangat. Ya, ya. Ini perkara-perkara yang berkaitan dengan pemberian assalam, dengan pemberian salam. Baik. Bagaimana dengan orang-orang non-muslimah? Ini sering sekali saya ditanya ya di majelis. Ustaz, bagaimana kalau kita memberikan salam kepada orang-orang non-muslim? Maka di sana ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai salam kepada mereka. Ya. Tapi kalau kita benar-benar bertemu ya terpaksa tetangga kita atau yang kita kenal, mereka memberikan salam, ya maka kita balas salamnya. Ada khilaf di kalangan para ulama, sebagian mengatakan kalau dia itu mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab dengan waalaikumsalam. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum dengan suara yang jelas. Tapi kalau dia memberikan salamnya dengan suara yang tidak jelas, ya assalamualaikum atau ucapan-ucapan lain, maka kita ya membalasnya dengan ucapan waalaikum, waalaikum. Ya. Ya. Ini yang masalah salam. Bagaimana kalau misalnya bertemu dengan orang-orang non-muslim lalu kita menyapa dengan sapaan, tapi bukan sapaan assalamualaikum, saya selamat pagi. Ya, atau pagi Pak, pagi Bu, maka yang demikian tidak mengapa. Yang tidak boleh itu adalah memberikan salam, mengucapkan assalamualaikum kepada orang-orang non muslim. Yang demikian tidak diperbolehkan. Ya. Tapi kalau dia sudah memberikan salam terlebih dahulu dengan ucapan yang jelas, maka kita jawab waalaikumsalam. Kalau ucapannya tidak jelas, maka cukup dijawab dengan waalaikum, dengan waalaikum.